Selamat datang kembali di channel terkece milik saya. Siapa lagi kalau bukan Iqbal Habibie Ridwansyah, dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara mudah membaca pikiran orang lain. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas topik kita kali ini, ada baiknya kalian silakan langsung subscribe channelnya, untuk mendukung saya di sini. Baiklah, mari kita langsung bahas topik pada hari ini. Sadar atau tidak, sebenarnya keadaan kita yang tidak peka terhadap keadaan, merupakan salah satu faktor yang bisa membuat kita terjebak dalam keadaan yang tak begitu menguntungkan. Pastinya dibutuhkan skill atau kemampuan, yang bisa membuat kita bisa lebih peka terhadap keadaan, seperti mengetahui cara membaca pikiran orang lain. Mudahnya, adalah saat kita semua mengetahui cara membaca pikiran orang lain. Maka, jika ada orang yang memiliki niat jahat kepada kita, kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika tak semua orang mengetahui bagaimana cara yang digunakan agar lebih mudah membaca pikiran orang lain. Namun, jangan khawatir akan hal tersebut, kalian bisa banget nih menonton penjelasan pada video ini. Karena kali ini kita akan belajar bersama, bagaimana sih sebenarnya cara membaca pikiran orang lain, dan apa saja sebenarnya kegunaan yang bisa didapatkan dari memiliki skill atau kemampuan tersebut. Mungkin beberapa generasi terdahulu percaya terhadap hal mistis dan menggunakan bantuan dari para pengguna ilmu hitam, seperti dukun, untuk bisa membaca pikiran orang lain. Saat ini berbeda, kita tidak perlu berhubungan dengan apa yang dilarang oleh agama agar dapat membaca pikiran orang lain. Faktanya, ada beberapa cara mudah yang memang jika dipelajari lebih dalam, bisa memberikan kita skill atau kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Pastinya, hal ini lebih aman, terhindar dari dosa, dan bisa lebih mudah untuk dipelajari. Nah, supaya kalian tak penasaran sebenarnya apa sih kiat atau cara yang bisa digunakan dalam membaca pikiran orang lain. Mari tonton penjelasan video ini, agar kalian juga bisa lebih tahu lagi terkait hal tersebut. 1. Mengenali orang lebih dalam. Hal pertama ini wajib kalian lakukan karena perlu diketahui juga, jika kita tak dapat membaca pikiran orang lain yang memang tidak dikenali. Maka dari itu kenali lebih dalam seperti apa orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan kebiasaan mereka, bagaimana mereka dalam melakukan interaksi ke sesama, apa saja hal yang mereka sukai dan tidak disukai, dan beberapa hal lain yang mungkin bisa membantu membuat kalian lebih mengenal dirinya. Bisa dibilang mengenali pribadi orang yang akan dibaca pikirannya, merupakan dasar dari skill yang sedang kalian pelajari ini. Maka dari itu, penting sekali bagi kalian untuk kenal lebih dalam bagaimana diri mereka. 2. Berikan pertanyaan yang lebih tepat. Walaupun sudah mengenalnya, bukan berarti kalian bisa mengetahui bagaimana diri mereka sebenarnya. Maka dari itu, memberikan beberapa pertanyaan dengan keadaan yang tepat, adalah pilihan terbaik agar lebih mudah mengenal mereka lebih dalam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika mengenali orang lain lebih dalam juga akan membantumu dalam proses memperkuat skill atau kemampuan membaca pikiran orang. Berikan pertanyaan yang bisa memberikan informasi lebih dalam kepada mereka. Sedapat mungkin, gali apa yang memang dibutuhkan sebagai informasi. Sebagai contohnya yaitu lebih baik kalian menanyakan hal apa yang dilakukan beberapa hari terakhir, daripada menanyakan bagaimana keadaan keluarganya. Memang benar, tak ada salahnya andai kalian ingin menanyakan bagaimana kabar keluarga mereka. Tetapi, jawaban dari mereka akan bersifat umum. Untuk itu, agar bisa menggali kejawaban yang lebih khusus, tentunya diperlukan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti contoh tersebut. 3. Perhatikan perubahan perilaku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika salah satu faktor yang dapat membuat kita mudah membaca pikiran orang lain, yaitu dengan mengenalnya secara lebih dalam. Pastinya, jika kita sudah mengenal orang tersebut, akan lebih mudah mengetahui setiap perilaku yang mereka lakukan. Ternyata perubahan perilaku dari orang yang ingin kita baca pikirannya, adalah juga menjadi salah satu faktor penting. Pasalnya, dari perubahan perilaku ini akan lebih mempermudah kita dalam membaca pikiran orang tersebut. Namun, kalian juga harus tahu jika tidak akan ada sebuah jawaban ketika kalian mengajukan sebuah pertanyaan, "Kamu kenapa?" Atau, "Kamu sedang memiliki masalah apa?" Karena kebanyakan dari mereka akan selalu menutupi apa yang memang menjadi faktor perubahan perilakunya. 4. Pelajari bahasa tubuh.
Bahasa tubuh seseorang bisa menjadi salah satu wujud refleksi jujur dari orang tersebut. Bahkan, bahasa tubuh seseorang juga bisa menjadi cara bercerita secara tidak langsung. Sebagai contohnya yaitu ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka, bahasa tubuh dari orang tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Pastinya, jika kalian mengenal orang tersebut dengan sangat dekat, maka, untuk mengerti isyarat bahasa tubuh orang tersebut juga terbilang cukup mudah. 5. Perhatikan sentuhannya. Pastinya kalian memiliki teman akrab, mungkin ada beberapa kebiasaan yang dilakukan ketika bertemu. Setidaknya, seperti kebiasaan bersalaman atau berpelukan, sekalipun bisa dilakukan oleh seseorang ketika sudah bertemu dengan teman akrab mereka. Namun, coba lihat kembali jika temanmu yang biasanya bersalaman atau melakukan hal lain, ketika bertemu lalu tidak melakukan hal tersebut. Maka, bisa dipastikan dirinya sedang dalam keadaan tak baik-baik saja. Namun, jika kalian ragu untuk menanyakan keadaan dirinya yang sebenarnya, maka, cobalah untuk lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Apakah sama denganmu, atau mungkin perubahan perilaku tersebut hanya untukmu? Jika mungkin ke semua orang dia melakukan hal tersebut, berarti, sudah bisa dipastikan jika dia sedang mengalami masalah. Namun, jika hanya padamu saja, mungkin saja permasalahan yang dia pendam memang ada kaitannya denganmu. 6. Perhatikan ekspresi wajah. Selain menggunakan beberapa cara seperti penjelasan pada poin sebelumnya, kalian juga bisa memperhatikan ekspresi wajah yang diberikan oleh lawan bicara. Sebab, ekspresi seseorang bisa menjadi salah satu wadah paling mudah untuk mengetahui apa yang mereka rasakan. Tidak sedikit orang tidak akan berbicara tentang sesuatu yang tak disukai terhadap lawan bicara. Sebagai contohnya yaitu, ketika seseorang tidak suka terhadap suatu topik pembicaraan, mereka akan terkesan diam tanpa mengutarakan sesuatu, seakan tak terjadi apapun dalam dirinya. Namun, dengan menggunakan ekspresi wajah yang ditunjukkan, kalian bisa dengan mudah mengetahui apa yang mereka rasakan. Apakah mereka bersemangat terhadap apa yang sedang kalian bicarakan, atau mereka memang tidak suka dengan topik pembahasan yang sedang kalian bicarakan. Meski ekspresi wajah seseorang hanya bisa terjadi dalam sekejap seperti dalam hitungan detik. Namun, dalam waktu sekejap itu, apa yang dirasakan seseorang akan lebih mudah terlihat. Bahkan, menggunakan ekspresi wajah seseorang adalah pilihan termudah yang bisa dilakukan. 7. Perhatikan jarak. Ternyata jarak juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung ketika kalian akan membaca pikiran orang lain. Bahkan, jarang ada yang tahu apa tujuan dari seseorang ketika sedang menjaga jarak dengannya. Jika orang yang mau terlibat denganmu, atau melakukan interaksi seperti merespon dalam sebuah percakapan, mereka tak akan menjaga jarak, malah cenderung seperti enjoy tidak ada tekanan apapun. Namun, bagi mereka yang ketika diajak bicara saja sudah mencoba untuk menjaga jarak, dapat dipastikan, orang tersebut memang sedang tidak ingin terlibat denganmu lebih jauh. Meski begitu, menjaga jarak juga bisa memiliki maksud lain. Salah satunya adalah, mereka memang sedang terburu-buru saat sedang akan kalian ajak bicara. Maka dari itu, ia lebih memilih menjaga jarak denganmu. Dengan dua pemahaman dari memperhatikan jarak tersebut, dapat disimpulkan jika pemahaman terkait dengan karakter seseorang memanglah harus begitu kuat. 8. Pahami nada bicara. Dalam poin ini, kalian juga harus paham terlebih dahulu jika nada bicara berbeda dengan tingkat volume bicara. Karena ada beberapa daerah yang memiliki ciri khas ketika berbicara menggunakan volume tinggi atau keras. Namun, nada bicara di sini bisa dibilang lebih kepada intonasi pembicaraan atau ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang. Saat seseorang yang kalian ajak bicara biasanya memiliki nada rendah dan begitu santai. Namun, tiba-tiba berubah menjadi keras dan cepat. Bisa jadi ada sesuatu hal lain yang ada di dalam pikirannya. Lalu, ada juga beberapa orang yang menggunakan sebuah kata, atau Situasi ini biasanya akan menunjukkan jika seseorang tersebut memang sedang dalam kondisi gugup. Namun, untuk penggunaan nada bicara ini harus diiringi dengan ekspresi yang sedang diperlihatkan. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan nada bicara dan ekspresi wajah. Namun, hal tersebut sangat sulit untuk dihilangkan ketika seseorang memang sedang menyembunyikan sesuatu. 9. Respon yang diberikan. Berikutnya terletak pada respon mereka terhadap kita.
Sebuah respon cepat dan pendek, biasanya akan menggambarkan jika mereka sudah mulai frustasi atau merasa malas dengan apa yang sedang dibahas. Begitu juga sebaliknya, respon panjang bisa dibilang mereka begitu antusias dan tertarik terhadap apa yang sedang dibahas. Namun, dalam poin ini, kalian juga harus memperhatikan ekspresi wajah sekaligus bahasa tubuh yang diberikan. Dengan begitu proses membaca pikiran seseorang akan terbilang lebih mudah. 10. Pilihan kata yang digunakan. Pemilihan kata yang diucapkan oleh lawan bicara kalian, juga bisa menjadi salah satu wadah untuk membaca makna negatif. Hal ini bisa menunjukkan, jika mereka tidak suka terhadap orang yang ada di dalam topik pembahasan. 11. Perhatikan cara berjalan. Mereka yang memiliki kepercayaan diri tinggi, akan selalu memiliki cara berjalan dengan gaya mengayunkan bagian tubuh dengan lebih pasti. Sebaliknya, mereka yang tak memiliki kepercayaan diri tinggi akan berjalan dengan merundukkan bagian kepala. Jika teman atau anggota keluarga kalian memiliki kondisi berjalan dengan gaya merundukkan bagian kepala, maka, secepat mungkin lakukan pendekatan secara personal, untuk mengetahui apa yang sedang mereka alami, sekaligus sebagai bentuk perhatian. 12. Gunakan petunjuk kepribadian. Penting sekali bagi kalian untuk mengetahui kepribadian dari seseorang. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya yaitu apakah orang tersebut merupakan introvert atau ekstrovert. Dengan menggunakan beberapa tips seperti penjelasan sebelumnya, tentunya kalian akan lebih mudah ketika akan membaca pikiran orang lain. Ternyata mudah bukan? Untuk dapat membaca pikiran atau apa yang sedang dirasakan orang lain, tanpa ada bantuan dari pihak yang menggunakan jalan tak benar seperti dukun. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Iqbal Habibi Ridwansyah.